Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Nusalli wa sallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Ikhwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala. Alhamdulillah, kita memuji syukur untuk yang kesekian kalinya kepada Rabb kita, karena kita masih diberikan banyak nikmat olehnya dan kita tidak bisa lepas dari nikmatnya. Hidup kita adalah karunia Allah Ta'ala, pemberian yang Allah berikan kepada kita. Kesehatan juga demikian, apalagi taufiknya agar kita senantiasa istiqomah, taat, takwa kepadanya. Apalagi taufiknya untuk mencari ilmunya. Nikmat yang dapat mengantarkan kita masuk surga dengan mudah, sebagaimana sabda Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannati kama qala. Siapa yang mencari berjalan di satu jalan, di jalan itu dia mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan dia masuk surga. Maka taufik Allah agar kita mencari ilmunya, ini adalah pemberian yang tidak terkira. Artinya Allah ingin kita, kalau kita ini baik, ingin kalau kita ini selamat dunia kita, apalagi akhirat kita, maka sudah selayaknya kalau kita senantiasa memuji syukur kepada Rabb kita. Tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan yang sempurna, contoh yang tiada duanya, yang telah menyampaikan seluruh risalah Rabb kita, sehingga kita tahu, sehingga kita berilmu. Tanpa beliau sallallahu alaihi wasallam kita tidak mengetahuinya. Belum lagi kasih sayang beliau kepada kita. Maka adalah kita senantiasa bersalawat salam kepadanya. Kalau kepada guru kita yang memberikan kepada kita ilmu, maka kita senantiasa mengingat jasanya, mendoakannya, maka kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam semestinya lebih utama. Karena ilmu yang diberikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu untuk keselamatan, kebahagiaan dunia kita, apalagi akhirat kita. Ikhwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita akan bahas tentang al-qalbul marid, hati yang sakit. Sebelumnya sudah kita bahas hati yang sehat, kemudian hati yang mati. Sebenarnya kita ingin membahas pada pertemuan sebelumnya hati yang mati dan hati yang sakit secara bersamaan, tapi ternyata pembahasannya panjang. Pada pertemuan kali ini kita akan mengkhususkan bahas tentang al-qalbul marid. Hati yang sakit adalah hati yang hidup tetapi ada penyakit. Ya, hati yang hidup, qadbun lahu haya, hati yang dia punya kehidupan tetapi dia punya penyakit. Maka hati seperti ini punya dua materi. Yang pertama itu adalah hidup, ya, yakni di dalamnya ada cinta kepada Allah. Yang menjadikan hati itu hidup itu ketika hati itu cinta kepada Allah. Bagaimana enggak cinta kepada Allah membuat hatinya hidup? Orang kalau cinta kepada Allah, maka dia akan senantiasa optimis. Tapi kalau dia tidak cinta kepada Allah, maka dia akan senantiasa
pesimis. Hidup. Hati yang satu materi, yakni hati ada dalam hatinya ada kehidupan karena pada hatinya ada keimanan. Iman kepada Allah, beriman kepada bahwa Allah memberikan rizki misalkan. Ikhlas kepada Allah, tawakal kepadanya. Ini semuanya adalah materi-materi kehidupannya menyebabkan hati itu hidup. Para jamaah, kalau kita mengenal Allah, maka kita ini akan hidup. Tapi kalau kita tidak mengenal Allah, maka itu adalah awal dari kematian. Makanya nggak usah heran kalau banyak orang-orang yang tidak mengenal Allah, itu dia mudah sekali untuk mengakhiri hidupnya. Nah, tetapi dalam hati yang sakit ini ada materi yang lain, yakni cinta kepada syahwat. Jadi cinta kepada syahwat. Punya keinginan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan dalam urusan dunia, punya keserakahan terhadap kehidupan dunia. Dia juga punya penyakit yang namanya hasad, diantaranya takabur. Ya, hasad, tidak suka kalau ada orang lain yang lebih baik dari dia, lebih kaya dari dia, lebih tampan dari dia, lebih cantik dari dia, lebih sukses dari dia. Demikian juga ada al-kibr, takabur. Dia itu sebenarnya kecil, tapi dia membesarkan dirinya, itu namanya takabur. Ya, takabur itu turunan kata dari kata kabur, artinya besar. Takabur itu membesarkan dirinya, dia itu sebenarnya kecil, tapi omongannya itu terlalu tinggi, bahasa Jawanya melik, ya. Jadi terlalu tinggi. Padahal dia itu sebenarnya orang biasa. Ujub, ada penyakit ujub pada dirinya, kagum pada dirinya. Ya. Nah, cinta kepada ketinggian, suka berbuat rusak, pengen dilihat orang. Maka ini adalah materi-materi yang menyebabkan kebinasaan. Jadi orang yang hatinya sakit itu, pada hatinya itu ada materi kehidupan yang menyebabkan dia itu hidup, tapi ada materi yang menyebabkan dia itu akan mati, binasa. Ya, inilah keadaan orang yang hatinya itu mati. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita berlindung dari hati ini, pun juga berlindung dari hati yang mati. Kita berlindung dari hati yang sakit, kita juga berlindung dari hati yang mati. Nah, karena hati yang seperti inilah yang disebutkan dalam Al-Quran di awal-awal surat Al-Baqarah lebih banyak dari yang lainnya. Dalam surat Al-Baqarah, kalau kita renungkan, di awal-awal surat Al-Baqarah, 4 ayat pertama itu membicarakan tentang hati yang hidup. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi ila akhiri. Kemudian setelah itu, Allah menyebutkan tentang hati yang mati di 2 ayat. Yakni hatinya orang-orang kafir. Orang-orang kafir, orang yang tidak beriman sama sekali terhadap Allah, atau dia beriman kepada Allah tetapi tidak beriman kepada hari akhir. Ini adalah hatinya orang kafir, orang yang hatinya mati. Ya. Nah, setelah itu lebih dari 13 ayat itu membicarakan tentang orang munafik yang mereka itu hatinya sakit seperti ini. Ya, lebih dari 13 ayat. Nah, para ulama tafsir ketika menyebutkan, ketika mengomentari firman Allah yang banyak menyebutkan tentang orang-orang munafik, ya, di mana ayat yang membicarakan tentang orang munafik lebih banyak daripada ayat membicarakan tentang orang kafir, demikian juga dengan orang yang beriman. Tidak lain dan tidak bukan untuk jadi peringatan bagi kita. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam kemunafikan. Jangan sampai hati kita ini seperti hatinya orang-orang munafik. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai seperti hatinya orang-orang munafik, hati yang sakit seperti ini. Nah, di antara sifat-sifat atau gambaran hati yang sakit itu bagaimana? Yang pertama, ya disebutkan sendiri dalam Al-Quran, gambaran yang pertama hatinya itu sakit. Seperti Allah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada
walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Jadi hati yang sakit itu di dalam hatinya ada sakit ya, ada penyakit. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 10, fi qulubihim maradun. Dalam hati mereka itu ada marad, ada penyakit. Ya. Di dalam hatinya orang-orang munafik itu ada penyakit. Fazadahumullahu marada, maka Allah tambah bagi mereka penyakitnya mereka, ditambah. Berupa apa? Berupa kemenangan, berupa pertolongan kepada orang-orang yang beriman. Makanya semakin orang beriman itu mendapatkan kemenangan, maka mereka semakin sakit. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya karena memang ada hasad. Awalnya itu adalah hasad, tidak suka. Ketika kepemimpinan itu diberikan kepada Nabi kita SAW. Pemimpinnya orang-orang munafik di Madinah itu kan Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia itu sebelum datangnya Nabi dan orang-orang beriman, dia itu mau dijadikan pemimpin oleh orang-orang Yathrib. Ketika itu namanya Yathrib, bukan Al-Madinah Al-Munawwarah. Dia mau dijadikan pemimpin karena orangnya bijak. Ya, karena orangnya bijak. Nah, tetapi ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, dan banyak orang-orang Ansor yang beat Nabi SAW, kemudian banyak orang-orang Madinah yang mengikuti dakwahnya Nabi SAW. Akhirnya si Abdullah bin Ubay bin Salul ini tidak suka. Karena apa? Karena Nabi SAW dijadikan pemimpin bagi mereka. Ya, apalagi yang disebutkan oleh orang-orang Yahudi, karena di Madinah ketika itu banyak orang-orang Yahudi. Banyak kabilah-kabilah Yahudi di sana. Mereka sering cerita tentang Nabi terakhir, Rasul terakhir yang diutus ya setelah Nabi Musa. Dan ciri-cirinya sama pada Nabi SAW. Ya kan? Akhirnya mereka semakin yakin, mantap mengikuti Nabi SAW. Karena yang diceritakan oleh orang-orang Yahudi itu tepat, sama ada pada diri Nabi SAW. Nah, akhirnya ketika itu yang terjadi para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini nggak suka, iri, hasad, pada dirinya ada hasad, tidak terima. Ya, akhirnya dia melihat arah angin kemana. Kalau kemenangan di sisi orang-orang beriman, maka mereka mengatakan alam nakum ma'akum. Bukankah kami bersama dengan kalian? Ya kan? Kalau kemenangan itu pada diri orang-orang musyrik Mekah, maka mereka mengatakan, ya kan? Bukankah alam namnakum? Bukankah kami pernah menghalangi kalian dari mereka? Ya kan? Jadi seperti itu para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Nah, karena seperti itu, ya, akhirnya tidak suka kalau kemenangan itu dimiliki orang-orang beriman. Orang hasad itu kan seperti itu ya. Orang hasad itu seperti itu. Kalau yang dihasati itu dapat kelebihan, mesti tambah marah dia. Hatinya tambah mangkel, tambah dongkol. Ya. Nah, seperti itu yang terjadi pada orang-orang munafik. Fi qulubihim marad. Pada hati mereka, dalam hati mereka itu ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Maka Allah tambahi penyakit pada diri mereka. Ya, maka penyakit yang namanya hasad ini harus kita kikis pada diri kita. Ya. Jangan sampai akhirnya ini menjadi penyakit hati yang menaun pada diri kita. Ada saudara kita yang dapat promosi, gitu kan? Ya, kita tidak suka. Ya, akhirnya kita hasad kepada dia, berusaha untuk menjatuhkan dia. Ya, maka ini bahaya. Ini menjadi sebab hati kita ini nanti akan sakit, dan kalau kita tidak sadar lama-kelamaan akan mati. Nah, Allah juga berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 52. Allah mengatakan, "Fataral ladzina fi qulubihim maradu yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana da'ira fa'asallahu ayyatiya bil fathi aw amri min indi fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin." Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 52. Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit itu. Yusari'una fihim. Mereka mendekati orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka mendekati orang-orang Yahudi dan Nasrani.
Jadi engkau wahai Muhammad akan melihat orang-orang pada hati mereka ada penyakit. Mereka itu akan mendekati Yahudi dan Nasrani. Ya. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang muslim yang pada dirinya ada penyakit, ya kan? Dia akan berusaha mendekat kepada yang bukan seagama dengan dia, ya, mencintai mereka, melebihi cinta mereka kepada saudara seiman mereka sendiri. Ya, itu yang terjadi pada orang-orang munafik Madinah. Ya, pemimpinnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi betapa intensnya hubungan dia dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang musyrik. Tapi betapa jauhnya dia dengan sama saudara seiman mereka. Itu yang terjadi kepada mereka. Ya. Nah, seperti itu. Ketika di hadapan orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka mengatakan, yaquluna nakhsha an tusibana dairah. Kami takut akan mendapatkan bencana. Ya, kami takut akan mendapatkan bencananya. Makanya dia akan melihat arah anginnya kemana. Oh, arah angin kemenangan di sisi orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka mendekat. Arah anginnya di sisi orang-orang musyrikin, maka mendekat. Ya, seperti pada saat peristiwa perang Ahzab. Pada saat peristiwa perang Ahzab, ya, ketika pengepungan itu berlangsung lama, akhirnya orang-orang munafik ini desersi, minta izin kepada Nabi SAW pulang ke rumah mereka, jaga rumah mereka. Padahal belum ada perintah dari Allah Ta'ala dan Rasulnya, ya kan, untuk mundur. Nah, ini yang terjadi pada orang-orang munafik. Jadi orang yang pada hatinya ada penyakit, ya seperti ini keadaannya. Jadi seperti ini keadaannya. Allah juga berfirman tentang orang-orang yang pada hatinya ada penyakit dalam surat At-Taubah ayat 125. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadahum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Adapun orang-orang di dalam hatinya ada penyakit, maka dengan surat itu semakin menambah kekafiran mereka. Ya, jadi orang dalam hatinya ada penyakit, maka surat yang turun itu akan semakin menambah kekafiran mereka, kekejian mereka. Ya, jadi orang tambah dongkol. Ketika diturunkan ayat yang menyingkap tentang hati mereka, yang membongkar tentang hati mereka, mereka semakin marah. Mereka semakin marah. Hati-hati dengan hati. Ya, kalau misalkan kita komunikasi dengan orang, itu kan, kemudian kita misalkan diingatkan, ya, hati-hati itu menyelisih Al-Quran, menyelisih As-Sunnah. Kita tambah dongkol, berarti hati kita ada penyakit. Hati kita ada, ingat saudara. Salam pernah mengatakan seperti ini. Tapi kita nggak terima. Oh, nggak bisa seperti itu. Kondisinya di masyarakat seperti ini. Hati-hati, berarti dalam hati kita itu ada penyakit. Jadi dalam hati kita ada penyakit. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya, dikatakan perkataan para ulama yang ar-rasikhuna fil ilm, yang ilmunya itu mendalam. Jadi para ulama yang ilmunya mendalam. Ya, mereka berfatwa dengan fatwa seperti ini. Tapi kita protes, kita komentar, hati-hati. Bisa saja dalam hati kita ini ada penyakit. Ya. MUI memberikan fatwanya. Padahal mereka kumpulan para ulama, majlisul ulama. Di dalamnya itu kan kumpulan para ulama. Ya, kumpulan para ulama. Kemudian mereka berfatwa dengan fatwa seperti ini dan fatwanya itu benar, ya kan? Bahkan tidak menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, tepat, tapi kita komentar. Hati-hati. Sekarang kan gampang ya, orang komentar itu gampang. Coba lihat. Misalkan ada fatwa apa, misalkan ada sesuatu apa, para ulama menyampaikan, kemudian di bawahnya itu banyak komentar. Hati-hati. Ya, hati-hati. Kalau kita menyelisihi yang hak, berarti pada diri kita ada penyakit. Ya. Ini ikhwatal iman, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Nah, kemudian sifat yang kedua, atau ciri yang kedua, atau gambaran hati yang sakit yang kedua. Lahin, yakni hati itu lalai.
Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 3. Lahiyatan qulubuhum wa asarrun najwa alladziina dzalamu hal hadza illa basyarum mithlukum afatuna sihra wa antum tubsirun. Hati mereka itu lalai. Hati mereka itu lalai. Dan orang-orang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Mereka lalai, kemudian pembicaraan mereka dirahasiakan, enggak mau diberitahukan. Karena enggak suka hakikat mereka itu disingkap. Orang munafik kan seperti itu. Tidak suka kalau hakikatnya disingkap. Makanya dia menyembunyikan kebenciannya, menampakkan kecintaannya. Menyembunyikan kekafirannya, menampakkan keislamannya. Enggak mau disingkap. Ya, hati mereka itu lalai. Dan orang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Ya kan? Hal hadza illa basyarum mithlukum. Mereka mengatakan, orang ini Muhammad tidak lain ya sama seperti kalian. Manusia sama seperti kalian. Muhammad itu sama seperti kalian. Afata'tuna sihra wa antum tubsirun. Apakah kamu menerima sihir itu padahal kamu menyaksikannya. Jadi hati mereka itu dibuat lalai. Ya, hati mereka dibuat lalai. Mereka menyembunyikan, merahasiakan pembicaraan mereka. Ya, ketika mereka komentar, dia kan manusia sama seperti kita, manusia sama seperti kita. Kalau dia bisa seperti itu sihir. Sama seperti dia mengutip perkataannya orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir, contohnya gini para jamaah. Pada saat pada periode Mekah, Nabi kita SAW pernah ditantang untuk bisa membelah bulan. Kemudian Nabi membelah. Kemudian turun firman Allah surat surat Al-Qamar, ya kan, iqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar. Kemudian banyak di antara mereka yang tidak percaya, tidak beriman. Ini jangan-jangan sihir. Dan karena mereka akan membuktikan bahwa ini sihir atau tidak dengan menunggu orang dari jauh, dari perjalanan jauh. Karena apa? Karena sihir itu hanya bisa menipu orang yang berada di sekitar saja. Akhirnya mereka menunggu beberapa masa, saat, sampai akhirnya datang kafilah, ditanya, kalian pernah melihat bulan terbelah? Dan mereka menyaksikan, mereka melihat bulan terbelah. Tapi mereka tidak beriman, mereka tidak percaya. Mereka masih menganggap bahwa itu adalah sihir. Ya, jadi menganggap itu adalah sihir. Nah, jadi mereka masih menganggap bahwa Nabi SAW itu sama dengan yang lainnya. Apa yang dibawa itu adalah sihir. Makanya di antara tuduhannya orang-orang musyrik kepada Nabi SAW itu adalah sahir, kadzab. Dia adalah penyihir yang berdusta. Ucapannya itu bisa menyihir orang. Ya, nah ini ucapannya orang-orang yang hatinya mati. Kemudian ditransfer, diterima oleh orang-orang yang hatinya ada penyakit. Ya, nganggap, wah ini hanya kebetulan saja, ini hanya kebetulan saja, ini hanya kebetulan saja. Lahiyah qulubum. Jadi lahiyatun qulubum, hati mereka itu lalai. Ya, sama. Kalau masa sekarang itu seperti ini. Ya, masa sekarang itu seperti ini. Misalkan terjadi gempa, terjadi bencana. Ya, kita hanya bicara dari sisi ilmiahnya saja. Jadi kita berbicara dari sisi ilmiahnya. Tapi kita tidak pernah berbicara dari sisi di luar ilmiahnya. Kita bicara materinya, tidak pernah bicara immaterinya. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Karena apa? Kalau misalkan mau diilmiahkan, ya, maka peristiwa banjir besar yang terjadi pada masanya Nabi Nuh alaihissalam itu bisa diilmiahkan. Ya kan? Demikian juga laut yang terbelah. Barusan saja para ilmuwan juga menyebutkan, ya, mereka menduga-duga dengan ilmu mereka, ya. Jadi sisi ilmiahnya itu adalah seperti ini. Bisa. Tapi masih banyak orang yang hatinya dilalaikan. Itu kan peristiwa alam saja. Ya, makanya sekarang seperti saat ini, ya, LGBT mulai dinampakkan lagi gitu kan. Ya, sambil nantang-nantang bagaimana Allah menurunkan azabnya, sebagaimana halnya Allah menurunkan azabnya kepada kaumnya Nabiullah Lut alaihissalam. Ya. Nah, itu orang yang hatinya lalai. Orang yang hatinya lalai. Kalau kita runutin nanti akan kita sampaikan sebabnya. Kenapa sih hati itu kok bisa sampai sakit itu? Kita sampaikan nanti sebabnya. Nah ini. Jadi gambaran yang kedua adalah hati itu lalai. Maka jangan sampai hati kita ini lalai. Ya, jangan sampai hati kita ini lalai. Kemudian sifat atau gambaran hati yang sakit yang ketiga adalah zaighun.
zaighun. Zaigh itu artinya hatinya itu condong kepada kebatilan. Ya. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 7. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi kullun min indi rabbina wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dialah zat yang telah menurunkan kepada Muhammad Alkitab. Di dalam Alkitab itu ada ayat-ayat yang muhkam. Itulah induknya kitab. Intinya kitab. Wa ukharu mutasyabihat, yang lainnya itu mutasyabih. Ya. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Adapun yang pada hati mereka itu ada kecondongan kepada kebatilan, kepada kemungkaran, maka dia akan mengikuti yang mutasyabih ini. Jadi mengikuti yang mutasyabih ini. Jadi orang yang dalam hatinya ada kecondongan, dia akan mengikuti yang mutasyabih ini, akan senantiasa membahas yang mutasyabih ini untuk fitnah dan mencari takwilnya. Ya. Orang-orang yang pengaruh dengan pemikiran filsafat. Di alam semesta ini kan hanya ada dua antara pencipta dengan yang dicipta, khalik dengan makhluk. Kemudian bertanya, Al-Quran itu khalik apa makhluk? Nah seperti itu. Akhirnya kan kita ragu-ragu. Ya, kita ragu-ragu. Pemikirannya akhirnya mempengaruhi pemikirannya orang-orang Mu'tazilah. Ya. Nah, orang-orang yang dalam dirinya ada kecondongan kepada kebatilan. Ya, orang filsafat kan memang cara berpikirnya ya menuhankan akal. Enggak mau nakal seperti ini. Enggak mau Al-Quran al-Hadis. Dia mengedepankan akalnya. Maka yattabi'una ma tasyabaha minhu. Dia akan mencari yang mutasyabih. Yang dibahas itu terus. Enggak pernah yang dibahas itu ayat muhkam. Ya. Jadi enggak pernah yang dibahas itu ayat muhkam. Ya. Seperti tentang kaifiyah ibadah. Bagaimana kita menghamba kepada Allah. Kita sudah beriman, pencipta kita ini adalah Allah, pemilik kita adalah Allah, yang ngurusi urusan kita adalah Allah, maka Allah punya aturan, ya kan? Allah punya standar yang kita harus melakukan, ya kan? Maka kita harus pelajari itu. Ya, kita harus pelajari itu. Nah, orang yang pada dirinya ada kecondongan itu enggak mau membahas yang muhkam seperti ini, maunya yang mutasyabih. Ya, jadi seperti itu. Jadi dibahas Al-Quran itu makhluk apa khalik. Nah seperti itu. Tapi dibantah oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ya kan? Demikian juga ya dikatakan Allah itu di atas arsy-Nya atau di mana-mana. Ya, orang yang ada kecondongan akan cenderung mengatakan di mana-mana. Padahal Allah jelas-jelas disebutkan dalam firman-Nya, ya, tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Ya, tapi logikanya enggak masuk. Ya, logikanya tidak masuk. Nah, seperti ini. Jadi ini di antara gambaran hati yang sakit itu adalah hatinya itu condong kepada kebatilan. Jadi condong kepada kebatilan. Ya. Prinsip kita beragama ini, khotal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Prinsip yang disebutkan dalam surat Al-Asri. Ya, Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin ila akhiri. Saya Muhammad At-Tamimi, ya kan? Saya Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Dia membahas tentang yang kita harus lakukan dalam kehidupan dunia ini kan 4 hal. Yang pertama adalah mencari ilmu untuk meningkatkan iman. Kalau sudah tahu diamalkan, sudah yang penting itu. Ya kan? Agar kita tidak menyesal kalau mati. Kemudian berikutnya yang ketiga dakwahkan, mencari ilmu, beramal, dakwahkan. Baru yang keempat sabar. Sabar mencari ilmu, sabar mengamalkan, demikian juga sabar dalam mendakwahkan. Ini generasi salaf terdahulu itu seperti itu. Ya. Bukan hanya ilmu-ilmu untuk konsumsi akal. Enggak. Ilmu itu untuk diamalkan. Tahu hadis, faham, amalkan. Tahu hadis, paham, amalkan. Udah seperti itu. Ini para jamaah. Tapi orang pada dirinya ada kecondongan tidak. Ya, dia akan membahas yang mutasyabih. Senang sekali membahas yang mutasyabih. Makanya para ulama
seringkali memberi jawaban-jawaban yang bijak. Ya, jadi memberikan jawaban-jawaban yang bijak terhadap perkara-perkara yang mutasyabih seperti ini. Juga firman Allah dalam surat As-Saff ayat 5. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasikin. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kenapa janganlah kalian menyakitiku, sedangkan kalian tahu aku adalah utusan Allah kepada kalian. Tapi tatkala hati mereka itu condong, maka Allah condongkan hati mereka. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang fasik. Orang Bani Israel itu tahu Nabi Musa itu adalah utusan Allah. Ya kan? Dan buktinya adalah ketika dia sukses mengeluarkan orang-orang Bani Israel dari penindasan. Sukses mengeluarkan orang-orang Bani Israel dari penindasan. Dengan cara yang tidak masuk akal. Sempat Nabi Allah Musa alaihissalam itu disalahkan. Ini semuanya gara-gara Musa. Sekiranya kita tetap berada di Mesir, kita tidak akan dikejar-kejar. Tapi Nabi Musa yakin, beriman, Allah tidak akan meninggalkan dia. Sampai akhirnya Allah memberikannya wahyu untuk memukulkan tongkatnya, maka terbelahlah lautan itu menjadi jalan. Ya kan? Kemudian mereka bisa melewatinya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, setelah orang-orang Bani Israel ini selamat, ya kan? Allah SWT menjanjikan mereka akan mendapatkan suatu negeri, tapi syaratnya perang dulu. Tapi syaratnya perang. Ya. Tapi syaratnya perang. Tapi mereka nggak mau perang, karena di dalamnya ini ada orang-orang yang besar-besar. Ya, jadi ada orang yang besar-besar, orang yang kuat-kuat. Tapi Allah sudah menjanjikan melalui Rasulnya bahwa mereka akan mendapatkan negeri itu, tapi mereka tidak mau. Ya kan? Saking tidak maunya itu sampai mereka mengatakan seperti ini. Ya, idhab anta wa rabbuka faqatila inna huna qaidun. Musa, sudah kamu saja yang pergi perang sama Rabbmu, kami di sini nunggu. Nanti kalau menang kami akan masuk. Sampai seperti itu. Sampai seperti itu jawabannya orang-orang Bani Israel. Nah, ini nyakiti Nabi. Nyakiti Nabi. Beda dengan para sahabat. Ya, dalam satu riwayat disebutkan, ya, ada sahabat-sahabat yang mengatakan kepada Nabi SAW dalam peperangan, wahai Rasulullah, kami tidak akan mengatakan seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa. Tapi kami akan berperang bersama Anda di kanan, di kiri, di depan, dan di belakang. Seperti itu. Ya, tidak seperti halnya Bani Israel. Ya, di mana mereka menyakiti Nabi Musa. Maka dengan sebab hatinya condong, akhirnya Allah condongkan dia. Ya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Nah, ini para jamaah. Jadi hati kita jangan condong kepada kebatilan. Maka orang beriman itu condongnya hanya kepada maqalallahu wa maqalar Rasul. Jadi apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang disabdakan oleh Rasul. Orang beriman itu condongnya hanya kepada kehidupan akhir. Ya, condongnya kepada kehidupan akhir. Jangan condong kepada kehidupan dunia. Nanti akan kita sampaikan ya bahwa sebab penyakit hati itu karena fitnah. Fitnah subhat sama fitnah syahwat. Maka obatnya adalah jangan condong kepada selain kitabullah dan sunnah berdasarkan pemahaman salaful ummah, dan jangan condong kepada selain akhirat. Ya, nah seperti itu. Insya Allah nanti akan kita sampaikan. Kemudian sifat yang keempat, ya, sifat hati yang sakit yang keempat adalah ghafil. Ya, jadi ghafil. Makna ghafil itu adalah ya berpaling, ya. Ya. Jadi berpaling ya, sama hampir sama dengan tadi ya. Yakni zair, ghafil. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Ya, surat yang sering kita baca pada hari Jumat ya. Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Sabarkan jiwamu hai Muhammad. Jadi Allah saja merintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sabar. Sabarkan jiwamu bersama dengan orang-orang yang berdoa kepada Rabb-nya di siang dan petang. Yuriduna wajhah. Mereka ingin mencari wajah Allah. Ya, mencari wajah Allah itu artinya ya mencari
ridho Allah, karena siapa yang diridhoi Allah mesti dapat wajahnya, yang dapat wajahnya mesti masuk surga, yang mesti masuk surga ya mesti diselamatkan dari neraka. Itu satu paket. Ya, jangan tertipu sama perkataan orang sufi. Ya. Nah, wala ta'du ainaka anhum. Jangan engkau palingkan kedua matamu dari mereka. Turidu zinatal hayati dunya, untuk mencari perhiasan dunia. Jangan engkau ya palingkan kedua matamu dari mereka. Enggak mau melihat mereka maksudnya. Karena hanya menginginkan kehidupan dunia. Orang kalau enggak suka sama orang miskin, sukanya sama orang kaya, itu kan enggak mau melihat mereka. Wah, enggak suka saya melihat itu. Jadi enggak indah dipandang, ya, enggak indah dipandang. Senang kalau lihat orang kaya itu senang, ya. Lihat mobilnya sedan, sisinya tinggi, mulus gitu kan, senang. Ada sopirnya, ada yang bukakan, itu senang. Ya, penampilannya bagus, senang. Ya, kita enggak boleh memalingkan kedua pandangan kita dari mereka memandang yang lainnya, karena mencari perhiasan dunia. Kemudian Allah mengatakan, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Engkau taati orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Ya. Jadi hati yang lalai itu bagaimana? Ya, hati yang ghafil itu bagaimana? Ya, disebutkan dalam ayat ini, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Lalai dari mengingat kami. Ya, waktunya ngingat Allah, waktunya zikir, tapi digunakan untuk ngingat dunia. Ya, digunakan untuk ngingat dunia, ya kan? Jadi ingatannya dunia terus. Bahkan sampai dalam sholatnya itu ingatannya dunia. Barusan takbir, ingat. Ya kan, tadi barusan melihat, waduh ini saya pengen beli sepeda motor modelnya seperti ini. Kepikiran terus, dalam sholatnya itu kepikiran terus. Ya, harus diserang. Seperti ini harus diserang. Ya, jadi harus diserang. Ya. Wattaba'a hawa kana amruhu furuta, dan senantiasa mengikuti hawa nafsunya, ya, sedangkan keadaannya melampaui batas. Jadi jangan sampai hati kita ini ghafil. Ya. Udah, kalau sudah di dalam masjid seperti ini, ngaji ya sudah pikirannya di masjid. Jangan buka HP. Ya. Jangan buka HP. Enggak, saya enggak nyindir, enggak. Maksud saya itu memang, maksudnya ya ngaji, barangkali antum nyatet ya enggak apa-apa. Nyatetnya kan di HP, enggak di tulisan. Kalau sekarang kan masa bawa pensil, bawa buku, nyatet di HP kan bisa catatan. Nanti hasilnya langsung di-share kan gitu. Tapi maksud saya, ya, artinya kalau sudah di sini ngaji ya sudah pikirannya di pengajian. Ya. Kalau ketika sholat jamaah, pikirannya juga di sholat jamaah. Ya. Demikian juga kalau kita lagi sholat, ya, lagi ibadah haji, ya sudah pikirannya di ibadah haji. Ya. Jangan kepada yang lainnya. Ya, jadi jangan kepada yang lainnya. Jangan sampai kita dipalingkan dari mengingat Allah kemudian ke arah dunia. Ya, haji, umroh, di-share postingannya, foto, ya kan, latar belakangnya Ka'bah, di-upload, kemudian dilihat berkali-kali, kok nggak ada yang ngasih like, nggak ada ngasih like. Ini sudah dunia, sudah. Ini sudah dunia. Ya, yang seperti ini sudah dunia. Jangan. Ya, ini di antara contoh hati yang sakit. Kalau ada seperti itu bagaimana? Ya harus kita perangi, memang harus kita perangi. Makanya ada yang berpendapat sebenarnya hati yang sakit ini sebenarnya hatinya juga orang beriman. Tapi dia berusaha untuk melawannya, berusaha untuk memeranginya. Karena apa? Dalam jiwanya itu mesti ada yang senantiasa memerangi dia. Setan itu senantiasa mengikuti aliran darah kita, berusaha untuk nipu kita. Terus seperti itu. Ya, maka jangan sampai hati kita ini ghafil. Ya, jadi hati kita ghafil. Jadi ketika sholat sudah urusannya sholat. Ketika khutbah Jumat urusannya mendengarkan nasihat, ya kan? Ketika haji umrah ya sudah ibadah seperti itu, ya, dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau ketika kita melakukan dunia, iringi dengan mengingat kehidupan akhir. Jadi kalau kita seperti ini, ya fokus pada akhirat. Tapi kalau kita dalam kehidupan dunia, ingat kehidupan akhir. Seperti firman Allah Ta'ala, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsira. Itu perintah Allah. Maka jika sholat Jumat itu telah ditunaikan, ya kan? Fantasiru fil ardi, maka bertebaranlah kalian di muka bumi ini. Wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Tetapi wadhkurullaha katsira, iringi dengan zikir. Jadi sampai pun misalkan kita ya yang kerjaannya ngojek kan.
Ya sudah, sambil zikir kan bisa. Tasbih, tahmid, murojaah, hafalan kan bisa. Ya. Kemudian yang kerjanya kantoran, yang lain itu ngerjakan sesuatu di komputer, ya sambil dengarkan lagu, kita sambil mendengarkan pengajian. Sambil mendengarkan murotal. Kalau kita paham bahasa Arab langsung. Ya, kalau nggak paham, ya mungkin pengajian. Jadi seperti itu. Wadkurullaha katsira. Atau kerja dimanapun, ya kan? Sambil tasbih, tahmid, takbir, ingat Allah dan lain sebagainya. Ya, ketika tiba-tiba pada saat kerja hujan, ya kan doa, bisa doa. Doa dengan cara apapun. Nah ini para jamaah. Kemudian sifat hati yang kelima, a'ma, yakni buta. Hati itu buta, hati yang sakit itu hatinya buta. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 45. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha au adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka tidaklah mereka ini berjalan di muka bumi sehingga hati akal mereka ini dapat memahami. Ya. Telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, akan tetapi buta hati yang ada di dalam dada. Jadi kita diperintahkan untuk bertebaran di muka bumi, melihat, ya, untuk merenungkan alam semesta beserta isinya. Kita diberikan akal itu sebenarnya digunakan untuk ini. Ya, pertama membenarkan keberadaan Allah. Ya. Jadi membenarkan keberadaan Allah. Itu kita gunakan apa? Hati kita. Ya, kalau disebut al-qalbu itu dalam bahasa Arab ya. Jadi dalam agama kita, al-qalbu itu yang digunakan untuk berpikir. Tapi kalau kita belajar ilmu biologi ya, ilmu kedokteran manusia itu. Jadi yang digunakan untuk berpikir itu ini. Ya. Tapi sebenarnya dimaksud al-qalbu itu yang ada di sini. Tapi bukan jantung kita itu, bukan. Ya. Nah, kita ini diberikan hati untuk memikirkan, diberikan akal untuk memikirkan tentang ciptaan kita, yang mana muaranya nanti adalah kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Contohnya gini, banyak ayat-ayat Al-Quran mengajak kita berpikir, alam semesta beserta isinya ini ada dengan sendirinya, ataukah diciptakan oleh Sang Maha Pencipta? Am khuliqu min ghairi syai'in am umul khaliqun. Apakah mereka itu diciptakan bukan dari suatu, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Kalau kita mengatakan bahwa alam semesta ini ada dengan sendirinya, orang awam saja mengatakan utaknya nggak jalan. Ya, contohnya, antum percaya masjid tiba-tiba ada dengan sendirinya? Percaya atau enggak? Mesti nggak percaya. Mesti ada yang bangun. Nah, apalagi alam semesta beserta isinya ini nggak mungkin tiban. Artinya tiban itu apa? Ada dengan sendirinya. Maka teori evolusi terbantahkan. Nah seperti itu. Demikian juga kita katakan masjid itu besar, masjid tiban itu besar. Ya kan, desainnya baik, bagus dan lain sebagainya, kuat. Ini mesti yang buat orang pintar. Maka kita katakan yang menciptakan alam semesta beserta isinya ini adalah Maha mengetahui, Maha bijaksana, Maha kasih sayang, Asmaul Husna yang ada pada zatnya. Kita tidak kenal Allah, kita tidak tahu Allah. Sampai akhirnya Allah mengutus utusannya memberitahukan kepada kita agar kita mengenal siapakah pencipta kita. Nah seperti itu. Akal kita gunakan untuk itu. Ya. Nah, jadi jangan seperti orang yang hatinya itu buta, lahum qulubun. Ya kan? Tapi la yaqiluna biha. Mereka punya hati tetapi hatinya tidak digunakan untuk merenungi itu semua. Ya. Ya seperti orang-orang yang tidak percaya, nggak mungkin, ya kan? Siksanya kaumnya Nabiullah Lut itu akan diberikan kepada pelaku G ataupun pelaku apa itu namanya, sama wanita itu saling menyukai ya sama jenis, nggak mungkin, ya kan? Nah, apa dia tidak mau merenung bagaimana betapa kuasanya Allah membinasakan orang-orang terdahulu? Namrud itu dibinasakan hanya dengan seekor lalat, ya kan? Abroha dan pasukannya yang sangat besar. Menurut orang-orang ketika itu, tidak mungkin pasukan sebesar ini ada yang mengalahkan. Tapi hanya dikalahkan dengan Tayron Ababil. Burung yang berbondong-bondong terbang membawa
kerikil dari neraka. Ya kan? Nggak masuk akal kan? Nggak masuk akal. Ya kan? Jadi seperti itu. Demikian juga bagaimana Fir'aun itu dibinasakan hanya dengan air. Dibinasakan dengan air. Fir'aun yang mengaku dia sebagai Tuhan. Demikian juga orang-orang yang kuat. Itu dibinasakan dengan air. Jadi Allah kalau membinasakan para pelaku dosa gampang. Gampang. Allahu ala kulli syai'in qadir. Dan akal kita nggak akan bisa nutut bahasa Jawanya. Nyampe untuk mikirkan bagaimana Allah bisa menyiksa para pelaku dosa. Sifat yang keenam, ghalid. Sifat yang keenam itu adalah ghalid. Jadi hati yang sakit itu hatinya keras. Ya, Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 156, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik." Maka dengan sebab rahmat Allah wahai Muhammad, engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau keras apalagi berhati kasar, lang faddu min haulik, mereka akan menjauh darimu. Jadi orang yang hatinya sakit itu orang hatinya keras. Ya, orang yang hatinya keras. Ya, dalam segala hal. Kita ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, diajari dalam agama kita ini di mana tempat kita ini harus tegas dan di mana tempat kita ini harus memberikan toleransi kita, ya kan, kepada sama saudara kita. Dalam masalah akidah tegas. Dalam masalah akidah tegas. Nabi SAW dalam masalah akidah 13 tahun berada di Mekah tegas. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Semua orang paham. Nabi nggak mau menyembah patung-patung yang jumlahnya ratusan di sekitar Ka'bah, itu nggak mau. Jadi ketika Fathu Mekah itu jumlah berhala yang ada di sekeliling Ka'bah itu ratusan. Ya kan, ratusan, banyak. Ketika dihancurkan, yang kecil-kecil termasuk yang besar yang berada di dalam Ka'bah. Nah, Nabi SAW tegas mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Tegas. Ini masalah akidah. Tetapi masalah furu'iyah, kita harus banyak memberikan toleransi. Ya, harus berikan banyak toleransi. Ya kan? Yang benar bacaan bismillah itu dijarkan apa disirkan. Nah, itu harus memberikan toleransi. Karena ini khilaf mulai dari dulu sampai sekarang. Khilaf dari dulu sampai sekarang. Mazhab Syafi'i beranggapan bahwa bismillah bagian dari suratul Fatihah. Enggak boleh kita keras dalam masalah ini. Oh, enggak baca bismillah, bisa enggak sholat sama dia, wis. Ada itu. Saya pernah mendapati ada orang mau sholat subuh, ya kan? Kemudian melihat orangnya seperti itu, akhirnya enggak jadi, mundur sudah. Loh, ini kok masalah seperti ini? Ya. Jadi hatinya itu keras. Kalau seperti itu orang itu lari. Orang itulah lari. Ya. Ini ikhwatal iman, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Ya kan? Ada yang imamnya enggak sarungan. Wis gak wis. Itu. Enggak jadi gitu. Ada yang seperti itu, saya pernah tahu. Waduh, di sana ada kunut, wis enggak, saya tak sholat tempat lain aja. Ini khilaf dari dulu. Mazhab Syafi'i beranggapan bahwa hadis tentang masalah kunut itu sahih. Makanya mereka berpendapat seperti itu. Ya. Jadi hati kita ini sakit kalau kita ini keras. Hati kita ini kasar, ya kan? Hati kita ini kasar. Ya. Padahal kita harus bisa menempatkan diri. Kapan kita tidak bisa ditawar, kapan kita bisa ditawar. Orang tua kita, ikhwatal iman, selama orang tua kita ini masih sholat, ya kan, itu masih baik. Mungkin masih belum mengenal sunnah, belum ini. Maka ini salah satu cara yang baik agar kita bisa mengajak orang tua kita mengikuti jalan sunnah. Ya ini apa? Ya ini hati kita ini. Hati kita ini jangan kasar kepada orang tua. Bapak ini gak ngerti gini, berkali-kali tak omongi. Ya. Orang tua kita masih mending, masih sholat. Ya, orang tuanya Nabiullah Ibrahim malah musuhin Nabi Ibrahim, bahkan mau ngusir. Ya, jadi seperti itu. Demikian juga dengan yang lainnya. Nah, oleh karena itu, ya ini diantara yang nomor 6, gambaran hati yang sakit itu adalah kalau hati itu kasar. Silakan ada nisa lebih dulu, masih ada sekitar 4 lagi, ya singkat saja.
akan saya sampaikan nanti selepas adzan Isya. Tafadhol. Baik, kita lanjutkan. Ya. Ternyata kurang 5 ya. Tapi singkat saja insya Allah. Yang ketujuh, sifat atau ciri hati yang sakit yang ketujuh itu hatinya berpecah belah. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 14 tentang orang-orang kafir. La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw mi wara'i judur. Ba'suhum bainahum syadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Mereka itu tidak memerangi kalian secara bersama-sama. Mereka kalau memerangi itu tidak memerangi kalian secara bersama-sama. Kecuali mereka memeranginya di negeri-negeri yang ada bentengnya atau di belakang tembok. Ya, seolah-olah mereka itu satu. Ya, jadi mereka orang-orang kafir itu tidak memerangi kita kecuali mereka tidak akan memerangi kita secara berhadapan-hadapan. Dan itu kita rasakan pada masa sekarang. Tidak menghadapi kaum muslimin secara berhadapan-hadapan. Ya, tapi mereka memeranginya di balik negeri yang ada bentengnya, di balik tembok. Kita melihatnya mereka ini satu. Ya, Allah mengatakan ba'sum bainahum syadid, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Permusuhan antara mereka itu sangat hebat. Kamu kira mereka itu satu, padahal sebenarnya hati mereka itu berpecah belah. Nah, kita jangan sampai punya hati seperti ini, hati yang berpecah belah, hati yang sakit. Ya. Jadi hati yang berpecah belah, hati yang sakit. Hati yang berpecah belah itu adalah hati yang sakit. Ya. Orang Islam itu sebisa mungkin, kalau dia mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, selama dia mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kita satu dengan dia. Jangan suka kalau kita ini dipecah belah. Ya. Maka terhadap mereka yang harus kita lakukan diantaranya ya ucapkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Jangan mengucapkan salam hanya kepada yang kita kenal saja. Wong sama-sama keluar masuk masjid bareng-bareng tapi nggak mengucapkan salam. Ya, ini salah satu tanda kiamat kan seperti itu. Ya kan? Ucapan salam hanya kepada yang dikenal saja. Yang nggak dikenal nggak mengucapkan salam. Oh, masalahnya dia nggak manjangkan jenggotnya. Tapi dia muslim atau enggak? Ya sudah, ucapkan salam. Ya. Saya dulu pernah bersama dengan seorang ya tamu dari Saudi. Tiap kali ketemu orang, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya. Ketika ditanya, ya dia jawab dia muslim, ya sudah ucapkan salam. Ternyata memang seperti itu kebiasaan saudara-saudara kita ini di tanah Arab. Biasa. Ya kan? Biasa. Antum kalau haji sama umroh, ya semoga bisa ke sana. Itu tiap kali kita ketemu sama orang, assalamualaikum, assalamualaikum. Ke sana, balik ketemu lagi, assalamualaikum. Seperti itu. Biasa. Ya kan? Itulah diantara yang menyebabkan kenapa mereka itu satu. Karena apa? Ya mulainya dari sini. Ada dalam pembahasan bab salam ada itu. Kita akan bisa saling mencintai kalau kita senantiasa memperbanyak salam. Nah, beda dengan orang munafik. Hatinya itu berpecah belah. Oh, dia bukan golongan saya. Oh, dia bukan ini. Sukanya berpecah. Ya, yang banyak dimunculkan itu perbedaan bukan persamaan. Yang banyak dimunculkan itu perbedaan bukan persamaan. Justru perbedaannya ini malah dibesar-besarkan. Ya. Kalau semisal mereka adalah orang yang bertauhid, dia muslim. Ya sudah muslim. Kita cari persamaannya. Ya. Misalkan oh tapi dia isbal, ya kan? Ya selama dia muslim enggak jadi masalah. Ya, dia tidak menjadi masalah. Mungkin dia berpendapat bahwa isbal itu hanya makruh saja. Ya, seperti pendapatnya Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan bahwa orang musbil itu dia melakukan sesuatu yang dibenci. Nah, ini ikhwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati. Kecuali kalau dia masalah akidah. Kalau dia masalah akidah enggak boleh ada tawar menawar. Ya, enggak boleh ada tawar menawar. Ya, ini masalah akidah enggak boleh ada tawar menawar. Jadi hati yang sakit itu diantara cirinya adalah dia suka berpecah belah, nggak senang kalau satu bareng itu nggak senang. Ya kita bisa uji lah. Kalau misalkan kita masih dalam satu kelompok suka berpecah belah, ya memang hati kita ada penyakit. Ya, sak masjid, sak musola, ya kan, sak organisasi, ya masih suka berpecah belah, berarti hati kita ada penyakit. Ya. Biasanya kalau kita berorganisasi lama gitu ya jalan, mesti ada gesekan. Gesekan ini akhirnya semakin besar, akhirnya aku nggak usah ikut. Nah gitu.
Ya, wes jalan sendiri-sendiri, akhirnya buat lagi. Akhirnya lembaganya tambah banyak. Sifat yang ke-8, yakni hati yang alaihi hasrah. Hati yang suatu ketika nanti ada penyesalan. Hati yang menyesal, ya. Surat Ali Imran ayat 156. Ya, Allah mengatakan ya ja'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim. Agar Allah menjadikan hal itu nanti sebagai penyesalan dalam hati mereka. Ya. Nah, ayat ini tentang apa? Allah merintahkan kepada orang-orang beriman agar orang beriman itu jangan seperti orang kafir. Orang kafir yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka, orang-orang munafik. Mereka orang kafir mengatakan, ya kan? Sekiranya mereka tetap bersama dengan kita. Maksudnya mereka mengatakan ngajari orang-orang munafik ini berkata kepada orang-orang beriman. Ya kan? Sekiranya mereka, orang-orang beriman itu, orang-orang Islam itu, gak usah berperang saja, tetap bersama kita. Ini diucapkan oleh orang-orang munafik ketika orang-orang munafik ngomentari kekalahan kaum muslimin dalam perang apa? Dalam perang Uhud. Ya. Jadi ada perang Uhud. Kan Abdullah bin Ubay bin Salul dan 300 orang itu disersi. Jadi mau berangkat, kemudian pas melihat pasukannya orang-orang musyrik, orang-orang kafir, akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul bersama 300 orang ini disersi. Keluar dari pasukan. Kemudian ketika orang-orang beriman kembali pulang, dikomentari dengan komentar seperti ini. Ya kan? Di antaranya dikomentari dengan komentar seperti ini. Ya kan? Idza darabu fil ardi aw kanu ghusan law kanu indana mamatu. Ya, sekiranya mereka ini tidak bersama dengan kita, tidak berperang, pasti mereka tidak akan terbunuh. Nah, seperti itu. Ya. Tapi apa yang Allah katakan? Liyaja'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim. Agar Allah nanti akan menjadikan penyesalan pada hati mereka. Setelah mereka komentar seperti itu, mereka nanti akan menyesal. Ya, mereka nanti akan menyesal. Dan penyesalan mereka itu sudah mulai nampak ketika perang Khandaq, di mana perang Khandaq pasukan koalisi, pasukan gabungan tidak bisa mengalahkan, menguasai Madinah. Mereka langsung pulang. Ya, mereka langsung pulang. Apalagi setelah itu kaum muslimin juga banyak mendapatkan kemenangan. Nah, ini. Yang ke-9, mukhalifun lil qaul. Jadi hati yang sakit itu adalah hati yang ucapan dan hatinya tidak sama. Ya pokoknya orang kalau hatinya dan ucapannya nggak sama itu berarti orang itu hatinya sakit. Di hatinya ada kebencian, tapi di lisannya seolah-olah tidak ada kebencian. Itu hati yang sakit. Hati yang sakit. Oh berarti kita loskan saja Ustaz kalau ngomong. Ya enggak. Ngomong itu ya tetap harus dipilih kata-katanya. Ya memberikan nasihat dipilih kata-katanya. Nah kalau kita enggak seperti itu berarti kita ngomongnya kasar ya justru membuat orang lari. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 167. Waliya'lamal ladzina nafaqu. Dan untuk menguji orang-orang munafik. Wa qila lahum ta'alau qatilu fi sabilillahi aw idfa'u. Kepada mereka dikatakan, marilah berperang di jalan Allah atau pertahankan diri kalian. Qalu mereka mengatakan, lau na'lamu qitalan lattaba'nakum. Mereka mengatakan, loh kalau kami tahu ini perang, ya kami akan mengikuti kalian. Ya kan? Jadi seperti itu. Sekiranya kami, lau na'lamu qital, sekiranya kami tahu cara perang, kami akan mengikuti kalian. Ya. Jadi ketika sudah diperintahkan untuk perang, maka mereka menolak untuk berperang. Kami nggak tahu cara perang. Padahal sebelumnya orang-orang munafik ketika sebelum Nabi SAW datang, mereka sudah biasa perang itu biasa. Antar Ansor Muhajirin mereka perang biasa. Biasa sebelum datangnya Nabi. Tapi ketika Nabi SAW datang kan mereka dipersaudarakan. Sampai mereka sendiri tidak terjadi peperangan. Nah seperti itu para jamaah. Jadi orang munafik ini antara perkataan dengan hatinya itu tidak sama. Kemudian yang ke-10, murtabun. Hatinya penuh keraguan. Allah berfirman dalam surat At-Taubah 45. Innama yasta'dzinukal ladzina la yu'minuna billahi wal yaumil akhir wartabat qulubuhum wa hum fi raibihim yataraddadun.
Sesungguhnya saja yang minta izin kepadamu wahai Muhammad adalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi orang-orang yang izin kepada Nabi SAW, izin, saya nggak ikut perang ya, saya nggak ikut perang, ya kan? Atau ketika mereka berada di barisan terdepan seperti pada saat peristiwa perang Ahzab, mereka izin mau ke rumah. Itu orang yang tidak beriman kepada Allah, nggak beriman kepada janjinya Allah. Padahal janji Allah itu benar. Beda para sahabat. Para sahabat ketika melihat pasukan gabungan koalisi kumpul pada saat perang Ahzab, mereka mengatakan hadza ma wa'adanallahu wa sadaqallahu wa rasuluh. Ini ternyata yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya benar. Kalau orang beriman tambah yakin. Jadi orang beriman itu tambah yakin. Ya, seperti ada seorang ulama pada masa-masa ini, kalau nggak salah Syekh Shalih Fauzan ya. Hafizallahu taala, Allah taala bisawab. Jadi di Al-Quran dalam surat Al-Isra itu kan disebutkan orang Yahudi itu dapat kemenangan, kemudian setelah itu dapat kekalahan, kemudian nanti setelah itu dapat kemenangan lagi, nanti setelah itu dia dikalahkan oleh kaum muslimin. Ya kan? Nah, ini adalah saat yang kedua itu. Saat yang kedua. Kalau kita beriman, ya kan, nanti setelah ini akan datang kemenangan. Tapi kapan? Ya ditunggu. Allah sudah janji, gitu loh. Jadi Allah sudah janji. Jangan sampai kita mempertanyakan, mengatakan kenapa kita masih jadi bulan-bulanan. Enggak usah. Tugas kita itu adalah mencari ilmu, mengamalkan ilmu, ya termasuk ilmu tentang jihad, ya kita belajar, ya kan. Kemudian kita mengamalkan dasarnya ilmu, ya kan. Semua agama ini kita cari pengetahuannya, kemudian kita amalkan. Itu yang penting itu. Nah ini. Jadi enggak usah ragu-ragu, yakin. Ya, yakin. Contoh paling gampang para jamaah. Ya, ini agar hati kita ini tidak sampai masuk dalam kategori hati yang sakit ya. Kita akan beriman kepada firman Allah, innamal usri yusra. Innamal usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Al-usru oleh para ahli tafsir dikatakan, al-usru yang kedua itu dengan al-usru yang pertama sama. Tapi yusrun yang kedua itu beda dengan yusrun yang pertama. Karena apa? Disebutkan secara nakiroh. Nakiroh, nggak ada alif lamnya. Artinya kesulitan Allah satu, kemudian Allah itu banyak. Ya, nah kalau kita beriman kepada Allah, seharusnya ketika tertimpa musibah itu kita harus senang karena setelah ini mesti ada kemudahan. Cuman berapa banyak dari kita? Kalau misalkan kena sakit gitu, ya kan? Atau misalkan kecelakaan, tapi dia optimis, oh setelah ini saya dapat kemudahan. Apa kemudahannya itu? Dulu ada seseorang pernah motivasi istrinya. Jadi dia itu pernah ditipu. Orang ini pernah ditipu. Ya yang nipu itu ternyata orangnya ngaji juga. Gak jamin ya. Orangnya ahli sholat. Tapi kemudian nipu gitu loh. Masalah jual beli mobil. Ditipu. Akhirnya mobilnya itu dijabel. Pas mau ngantarkan, anaknya berobat ke rumah sakit. Anaknya itu divonis. Dia harus operasi. Ya kan? Nah, ketika di tengah perjalanan itu ditahan oleh debt collector. Cuman akhirnya kelihatan wajahnya pucat itu istrinya, anaknya juga gitu. Kemudian suaminya ini berkata, sabar. Mari ngene iki ono nikmat. Sudah, doa saja. Doanya seperti doanya Ummul Mukminin, Ummu Salamah yang diajari Nabi SAW. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan. Ya Allah berikanlah aku pahala atas musibahku ini dan berikan aku ganti yang lebih baik. Ya, ayo dibaca. Terus datang ke rumah sakit. Itu sampai rumah sakit sekitar jam 4. Dokternya itu baru masuk jam 5. Akhirnya masuk ke ruang dokternya. Dan dokternya bilang, loh anak ini sudah baik, nggak perlu dioperasi anak ini. Subhanallah, ya kan? Akhirnya dibilangi, ya kan? Betul kan? Nikmat Allah ternyata ada. Jadi diagnosanya dokter berubah. Sebelumnya harus operasi, nggak jadi operasi. Ya, akhirnya dibilangi, gimana? Enak kan? Ya, diganti dengan yang lebih baik. Ya enakan waras tapi di mobil gitu. Jawabannya, insya Allah diganti. Nah, betul diganti. Nah setelah itu diganti. Nah ini contoh ikhwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Orang beriman kepada Allah dan hari akhir enggak ragu-ragu. Jadi ketika kita tertimpa musibah, setelah ini mesti ada yusrun. Kita harus tunggu apa yusrun itu. Makanya bagi orang beriman, dia bahagia. Tapi kalau misalkan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, dia ragu-ragu.
Apa benar buktinya mobil saya diambil, ini operasi dan lain sebagainya, seperti itu. Tapi kalau kita yakin, mesti setelah ini ada nikmat, ditunggu saja. Tunggu saja. Nah ini. Kemudian yang ke-11, yakni nifaq. Orang yang hatinya sakit itu ada kenifakan. Ya. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 64, yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Ya, orang munafik itu takut jika diturunkan satu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi di hati mereka. Ya. Jadi kemunafikan ya, pada dirinya ada kebencian kepada agama ini. Ya, kalau dalam diri kita ada kebencian terhadap satu ajaran agama ini, kepada satu ayat saja, kepada satu hadis saja, berarti di situ ada kemunafikan. Maka jangan sampai ada kebencian sedikit pun. Dan yang terakhir adalah hati yang masrufun anil haq, hati yang dipalingkan dari kebenaran. Surat At-Taubah ayat 127. Wa idza ma unzilat suratun nadhara ba'duhum ila ba'din hal yarakum min ahadin. Jika diturunkan satu surat kepada orang-orang munafik, maka sebagian mereka akan melihat kepada yang lain. Ada orang enggak? Ada orang enggak? Oh enggak ada. Udah enggak usah dikerjakan. Nah, seperti itu. Ya, jadi mereka berpaling dari kebenaran, enggak mau mengerjakan kebenaran, enggak mau melakukan kebenaran. Nah, para jamaah, sebabnya orang hatinya sakit ini karena kena fitnah. Karena kena fitnah. Dan fitnah hati itu cuma dua. Syubhat sama syahwat. Syubhat itu apa? Yakni keraguan-raguan, kerancuan. Ya, syubhat. Apa benar sih? Orang di kuburnya itu didudukkan? Enggak mungkin. Ya. Jadi kalau dalam hadisnya Barok bin Azib atau hadis yang menjelaskan tentang fitnah kubur itu, orang itu kalau dimasukkan ke dalam liang lahat, kemudian ditutup sama papan, kan nggak mungkin duduk. Kira-kira bisa duduk enggak? Antum coba masuk ke liang lahat, kemudian ditutup, bisa duduk enggak? Jangankan mau ya, nyoba saja nggak berani. Biarkan nanti ketika mati saja dimasukkan. Tapi yang jelas hadis menyebutkan seperti itu. Nah, ini adalah syubhat, keraguan-raguan. Benar tak? Ada siksa kubur. Benar tak nanti kita dibangkitkan? Bagaimana kita sudah menjadi debu tinggal tulang belulang, nanti kita akan dibangkitkan. Sama seperti keraguannya orang-orang kafir Quraisy. Makanya para jamaah, ayat surat Juz Ammah itu kan banyak turun di Mekah. Dan di situ banyak menjelaskan tentang hari kiamat. Bagaimana manusia nanti dibangkitkan dan dibalas atas amal perbuatan mereka. Dan di sana banyak Allah ngajak kita berpikir dengan logika kita, dengan akal kita, bagaimana Allah bisa membangkitkan kita nanti. Nah, maka penyakit syubhat ini, cara menghilangkannya itu adalah dengan ilmu. Penyakit syubhat ini, cara menghilangkannya adalah dengan ilmu. Kemudian yang kedua adalah syahwat. Kecintaan yang berlebih-lebihan. Ya, jadi kecintaan yang berlebih-lebihan kepada dunia. Ini juga akan memalingkan kita dari tujuan kita hidup dalam kehidupan dunia. Tujuan kita hidup dalam kehidupan dunia adalah menuju kehidupan akhir. Ya. Jadi penyakit syahwat ini akan memalingkan kita dari tujuan kita. Sama, untuk mengobatinya juga harus dengan ilmu, dengan banyak ilmu dan amal. Nah ini, ya. Jadi ini sebab kenapa orang itu hatinya sakit. Allah ambiswab. Baik, mungkin ini sudah cukup yang bisa kita kaji. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi. Nanti kalau masih kurang kita bisa diskusi sambil makan malam, ya, nggak jadi masalah. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.